CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua, titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor. Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua. Ya. Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak? Ya kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau di sini kan dilihat lagi mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi marketnya kalau di CCTV masih 10-20%, paling tidak. Pertumbuhannya maksud saya. Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini? Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian. Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak. Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung. Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 /PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya, kemudian ada pencurian kendaraan bermotor, lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.